Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara semua Jemaat GKJTU Semarang II. Mari kita memulai ibadah Rabu Abu pada malam hari ini dengan bersama-sama berdiri, dan kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 33 bait 1 sampai 3, Suaramu Kudengar. Suaramu kudengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kita mengaku di dalam hati kita masing-masing bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Jemaat dimohon duduk kembali. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang mengantar kita masuk dalam ibadah Rabu Abu pada malam hari ini dengan membaca firman Tuhan dari Mazmur 139 ayat yang ke-23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan ini dengan menyanyi Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekarang tiba saatnya kita bersama-sama akan masuk di dalam doa, membawa setiap pergumulan jemaat, bangsa dan negara kita ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kalau pada malam hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah di dalam ibadah Rabu Abu yang mengawali masa Prapaskah kami. Dan pada saat ini kami bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah setiap persoalan yang kami rasakan. Kami percaya Tuhan tidak tinggal diam. Terkhusus pandemi COVID yang sampai saat ini belum berakhir. Kami percaya Tuhan juga campur tangan.
Walaupun kami tahu, kami menyadari kuasa-Mu yang besar itu bisa melenyapkan seketika, tetapi kami percaya bahwa Engkau mengizinkan semua ini terjadi di setiap bangsa-bangsa, terkhusus bangsa kami ini, supaya kami menjadi manusia, menjadi anak-anak-Mu yang bisa melihat bahwa kami ini adalah orang yang penuh dengan dosa dan kesalahan, yang membutuhkan pertobatan di dalam hidup kami, supaya kami lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, terutama di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami juga percaya bahwa melalui kesadaran setiap kami dengan kekuatan Roh Kudus Tuhan, kami mampu membantu program-program pemerintah untuk mengurangi, bahkan mengentaskan dan menyelesaikan persoalan ini. Begitu juga kami berdoa bagi mereka yang sekarang terpapar COVID. Kami memohon pertolongan Tuhan. Engkau sembuhkan, Engkau beri semangat. Bahkan mereka yang berjuang merawat, mendampingi para tenaga medis, Engkau pun memberikan semangat, memberikan perlindungan diri kepada mereka, bukan hanya pakaian secara jasmani, tetapi biarlah kuasa Tuhan sendiri yang melindungi mereka. Dan kami juga berdoa untuk bencana alam yang terjadi di negara kami ini. Kiranya Tuhan juga campur tangan. Kuasa-Mu itu sungguh dahsyat Tuhan. Tetapi kami juga menyadari dan memohon kepada Engkau, punya harapan yang besar kepada Engkau, bahwa kuasa-Mu itu juga bekerja untuk menolong orang-orang yang saat ini terkena bencana, menjadi korban bencana. Bahkan mereka kehilangan tempat tinggal, kehilangan harta mereka, bahkan pekerjaan mereka. Kami juga percaya Tuhan memelihara kehidupan mereka, menjadi penghibur bagi mereka. Kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa kami, para pemimpin bangsa kami, Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka. Biarlah melalui hikmat yang hanya dari Tuhan, segala keputusan dan kebijakan itu benar di hadapan Tuhan, dan juga benar untuk kehidupan umat dan rakyat Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, dan pada saat ini kami juga membawa pergumulan untuk gereja-gereja di Indonesia, gereja-gereja di Jawa Tengah, di Semarang, gereja-gereja di Mbululor. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, dan juga gereja-gereja GKJTU sesinode. Kiranya Tuhan juga campur tangan. Tuhan selalu memberikan keberanian dengan Roh Kudus Tuhan untuk gereja-gereja-Mu ini menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah persoalan bangsa kami. Dan Engkau juga selalu menjadikan gereja-gereja ini menjadi gereja-gereja yang berani bersuara dengan benar karena Tuhan sendiri yang memakai. Begitu juga Engkau memberkati setiap gereja-gereja Tuhan yang terus berupaya untuk mendirikan tempat-tempat ibadah, tetapi mereka tidak punya kemampuan, mereka tidak punya dana. Begitu juga kami saat ini yang belum selesai pembangunan renovasi gereja kami. Kami juga mohon pertolongan Tuhan, dan Tuhan cukupkan semuanya. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk setiap pergumulan jemaat kami ini. Engkau tahu ya Tuhan, apa yang menjadi pergumulan setiap jemaat-Mu satu persatu, keluarga tiap keluarga. Dan Engkau sendiri yang hadir secara pribadi, dan Engkau sendiri yang menolong. Jika saat ini ada jemaat-Mu yang sedih, kiranya Tuhan berikan penghiburan. Yang mereka kecewa, Tuhan kiranya tumbuhkan harapan di dalam Tuhan sendiri. Yang mereka kehilangan pekerjaan, kiranya Tuhan sendiri yang senantiasa menjadi penopang, bahkan Tuhan menyediakan pekerjaan-pekerjaan yang tak terduga, yang itu adalah jalan dan cara Tuhan. Begitu juga bagi jemaat-Mu yang masih bergumul untuk pasangan hidup, Tuhan memberikan yang terbaik, yang takut akan Tuhan dan yang seiman. Begitu juga jemaat-Mu yang masih duduk di bangku sekolah, di bangku kuliah, mereka sedang praktek kuliah ataupun sedang menyusun skripsi, kiranya Tuhan sendiri yang campur tangan, memberikan kepandaian, ketelatenan, ketelitian, dan itu semua, hikmat itu semua, kiranya berasal hanya dari Tuhan, dan Engkau curahkan untuk mereka semua. Bangkitkan semangat mereka jika
semangat belajar mereka kendor karena saat ini mereka harus menempuh pembelajaran secara online atau daring. Tetapi kami percaya Tuhan mencukupkan setiap apa yang menjadi kebutuhan anak-anak-Mu. Begitu juga bagi anak-anak-Mu atau jemaat-Mu yang terus berusaha untuk menumbuhkan rasa percaya diri, kiranya Tuhan juga senantiasa campur tangan. Kami juga berserah bagi jemaat yang sudah berusia lanjut, Tuhan memberikan kekuatan secara fisik maupun jiwa dan rohani mereka. Dan bagi jemaat yang sakit, kami tidak bisa menyebut satu persatu, tetapi Tuhan ulurkan tangan yang penuh kuasa itu untuk menjamah, menyembuhkan dan memulihkan setiap sakit yang dirasakan oleh setiap jemaat, satu persatu di antara kami, di antara jemaat-Mu, supaya mereka mendapatkan kesembuhan yang total yang hanya dari Tuhan. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk rencana operasi bagi Bapak Diakon Immanuel Handoko. Tuhan menyediakan semuanya, mempersiapkan diri Bapak Immanuel Handoko supaya dapat menjalani operasi dengan penyertaan yang hanya dari Tuhan. Setiap tenaga medis yang mengerjakan, alat-alat yang dipakai, kiranya Tuhan sendiri yang pakai, sucikan, berkati semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus dan di dalam kuasa Tuhan Yesus sendiri, sehingga semuanya itu ada di dalam kendali Tuhan sendiri, karena tangan Tuhan sendiri yang bekerja melalui mereka. Sehingga Bapak Diakon Immanuel Handoko bisa menjalani dengan lancar, dengan baik, dan dengan selamat, dan pemulihan kesehatan kembali Engkau berikan kepada beliau untuk bisa menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang Tuhan berikan. Begitu juga Tuhan, saat ini kami juga menyerahkan untuk setiap program jemaat di tempat ini, yang semuanya program selain ibadah, kami juga masih bertumpu kepada kegiatan ibadah secara online. Tetapi kami percaya Tuhan senantiasa memberkati setiap rencana anggaran belanja yang menjadi kebutuhan kami. Kami percaya Tuhan mencukupkan semuanya, karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah kami, sumber dari segala sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap pergumulan hidup kami satu persatu di jemaat ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa syafaat kami, kiranya Tuhan menyempurnakan syafaat kami yang belum sempurna ini, dan biarlah hanya nama Tuhan sendiri yang selalu kami permuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur atas berkat yang kita terima. Ada firman Tuhan yang mengarahkan, menuntun kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita akan membaca dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dengan memasukkan persembahan kita ke dalam amplop putih, kemudian kita tuliskan persembahan ibadah Rabu Abu, dan pada ibadah Minggu kita akan kumpulkan bersama-sama. Sambil memberikan persembahan, kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 433, bait 1 sampai 3. Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku
Dan kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan ini di dalam doa, sekaligus kita akan mempersiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah ungkapan syukur kami melalui persembahan yang kami kumpulkan di rumah kami masing-masing dalam ibadah Rabu Abu ini. Kiranya Tuhan sucikan persembahan kami, sehingga persembahan ini dapat kami gunakan untuk memuliakan nama Tuhan, memasyurkan nama Tuhan, memperluas pekerjaan Tuhan di muka bumi ini melalui setiap pelayanan yang kami lakukan. Berkati setiap jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan. Begitu juga bagi jemaat-Mu yang belum bisa memberikan persembahan. Kami mau belajar agar kami bisa memberikan persembahan kami ini dengan ketulusan hati kami. Dan bukan hanya materi atau uang yang kami berikan, tetapi terlebih kami mau belajar untuk memberikan pelayanan hidup dan tubuh kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati bendahara, berkati majelis yang mengelola persembahan ini, Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan. Begitu juga Tuhan, kami sebentar akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Roh Kudus-Mu kiranya bekerja atas setiap kami, pribadi lepas pribadi. Roh Kudus-Mu yang menfokuskan dan mengkonsentrasikan diri kami dan pikiran kami kepada firman-Mu. Terlebih hamba-Mu yang lemah ini, yang penuh dengan kekurangan dan dosa ini, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan pakai. Dan apa yang hamba-Mu sampaikan biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkan. Kita akan membaca dari Yoel pasal 2, ayat 12 sampai 17. Bapak Ibu bisa menyimak atau ikut membaca bersama-sama di rumah masing-masing dan kita akan membacanya. Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 17, demikian firman Tuhan. Seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu, baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Amin. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Shalom jemaat Bapak, Ibu, dan saudara semua. Hari ini, malam ini, kita bersama-sama menyatukan hati di rumah masing-masing, beribadah dalam ibadah Rabu Abu. Hari ini kita kembali mempersiapkan diri memasuki masa awal Prapaskah dengan ibadah ini. Namun kalau kita tahu Bapak, Ibu, dan Saudara, belum semua gereja-gereja Protestan, belum semua gereja-gereja reformatoris mengadakan ibadah Rabu Abu sebagai permulaan masa Prapaskah. Yang sebenarnya itu berlangsung selama 40 hari ke depan yang menyambut Pekan Suci. Mulai dari Minggu Palmarum, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, hingga sampai Paskah.
Jadi Rabu-Abu itu adalah awal permulaan yang penting untuk kita mempersiapkan diri memasuki masa Prapaskah itu. Kalau kita lihat Bapak Ibu di dalam Perjanjian Lama, gitu, umat Israel itu melakukan pengakuan pertobatan dosa bersama-sama dengan jemaat dengan cara apa? Dengan cara menaburkan abu di atas kepala dan mereka mengenakan kain kabung. Itu artinya bahwa mereka itu benar-benar melakukan pertobatan secara berjemaah atau bersama-sama. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada baiknya kita, jemaat, menghayati Rabu-Abu itu menjadi awal atau sebagai awal mulainya masa Prapaskah kita, supaya betul-betul kita mempersiapkan diri kita secara pribadi namun juga berjemaat. Masa Prapaskah itu adalah masa di mana kita berhenti memikirkan kepentingan diri kita sendiri, dan kita bersama-sama bangkit untuk memperhatikan kepentingan bersama, kepentingan jemaat. Dan di masa itulah masa yang terbaik, masa yang diberikan untuk Tuhan, supaya kita ini memohon pengampunan atas setiap dosa kita bersama-sama dengan jemaat, walaupun berada di rumah kita masing-masing. Dan masa itu adalah masa pertobatan bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara umum pertobatan itu dipahami sebagai sikap jera berbuat dosa. Jadi jera ini, sikap tersebut adalah sikap kesediaan kita gitu ya, untuk menghentikan kebiasaan buruk kita, untuk menghentikan dosa-dosa kita, untuk menghentikan tindakan kita yang melanggar firman Tuhan. Kita semua tahu mungkin ya hal itu. Namun yang menjadi persoalan, yang menjadi problem kita, banyak orang yang tahu bahwa kita ini berdosa, kita ini tidak setia dan tidak taat kepada Tuhan. Namun kadangkala dan kebanyakan, bahkan seringkali kita tidak tahu cara untuk menghentikan atau tidak lagi berbuat dosa. Sama saja kita punya kebiasaan buruk Bapak, Ibu, dan Saudara. Misalnya kita malas untuk belajar, malas untuk berdoa, malas untuk beribadah, malas untuk bekerja, malas dan sebagainya. Kita hanya mager gitu ya, malas gerak. Kita hanya tinggal stay di tempat tidur, di bangku atau tempat duduk, bukan karena sakit ya, tetapi karena kita malas menghentikan karena kemalasan kita. Kita tahu bahwa kita malas, kita sadar kita malas, tetapi kadang kala yang tidak kita ketahui bagaimana cara kita untuk bangkit atau menghentikan dari kemalasan kita itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari bacaan yang sudah kita baca tadi, Yoel 2 ayat 12 sampai 18. Kalau kita lihat itu merupakan seruan tobat secara menyeluruh umat Israel. Ya. Dan kita bisa tahu seruan pertobatan itu seruan pertobatan yang total. Ya. Kalau seruan pertobatan yang total itu adalah pusatnya itu hanya kepada Allah. Kalau kita tahu Bapak, Ibu, dan Saudara, sikap pertobatan yang total kepada Allah itu bukan hal yang mudah. Karena sikap pertobatan itu tidak pernah menempatkan berita hukuman atau murka Allah. Itu sebagai bagian yang paling utama. Kadang-kala kan kita bingung, wah saya takut nanti dihukum oleh Tuhan karena saya tidak bertobat.
Tetapi ketika kita mau mengawali pertobatan kita, jangan-jangan hukuman Allah itu tetap datang. Tetapi kita perlu tahu Bapak Ibu dan Saudara, bahwa sikap pertobatan hati yang total itu adalah menempatkan bahwa Allah adalah di atas segalanya. Bahwa Allah itu tidak akan murka dan memberi hukuman kepada kita. Karena itu hanya adalah ungkapan terluka hati Allah. Karena Allah kecewa terhadap tindakan kita. Kalau kita hancur hati kita, bertobat secara total dari hati kita, berarti kita juga mengungkapkan hati kita yang hancur. Hati kita yang tidak berdaya kepada Allah karena kita tidak mampu untuk mendengar dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi sama-sama ketika kita berhadapan dengan Allah, dengan hati yang hancur, itu adalah sikap pertobatan yang total. Menyerahkan hati kita secara total kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita lihat bagaimana Tuhan itu juga dalam kehidupan kita tidak akan memberi hukuman dan murkanya kepada kita, tetapi Tuhan memberikan ujian dan menegur kita. Ujian dan teguran itu jangan dipahami sebagai hukuman, karena hukuman itu pasti akan melenyapkan manusia atau umatnya. Maka pertobatan hati itu sebenarnya mencerminkan kesadaran diri kita dan pembaharuan hidup kita. Pembaharuan dan pertobatan hati itu adalah kesediaan diri kita untuk memperbaharui diri secara personal di hadapan Allah. Oleh karena itu, makanya dalam Yoel tadi, umat digambarkan mereka melakukan pertobatan hati itu dengan mengoyakkan pakaian mereka, mencabik-cabik, merobek-robek pakaian mereka. Namun bukan itu yang terpenting Bapak Ibu dan Saudara, tapi sebenarnya mengoyakkan hati itulah yang terpenting di dalam pertobatan diri itu. Menyesal dan membuka diri kepada Tuhan. Hati kita yang remuk, penyesalan kita harus kita serahkan di hadapan Tuhan. Namun Bapak Ibu sebaliknya, jika hati kita merasa diri kita masih benar di hadapan Allah, karena kesalehan kita, karena kemampuan, keunggulan kita, itu artinya bahwa kita masih menempatkan diri kita dengan membanggakan diri kita secara semu. Karena dengan itu berarti kita belum siap untuk menyesali diri dari kesalahan-kesalahan kita dengan hati yang hancur dan menjalani pertobatan yang harus kita lakukan. Padahal Tuhan memberikan firman kepada kita melalui umat di Israel di kitab Yoel yang sudah kita baca tadi, supaya kita bisa mempertobatkan diri kita dengan mengoyakkan hati kita di masa Prapaskah ini. Selama 40 hari ini adalah masa bersama-sama dengan jemaat. Bersama-sama kita melakukan pertobatan bersama dengan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita bersama-sama akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena firman yang sudah Kau berikan ini menyadarkan kami supaya kami melihat diri kami bahwa diri kami ini penuh dengan dosa, penuh dengan kotoran, dan seruan pertobatan umat Israel ini menjadi jalan dan juga seruan bagi kami seluruh umat Tuhan di muka bumi ini, terkhusus bagi umat-Mu di jemaat ini. Kami mau melakukan bersama-sama melalui ibadah Rabu Abu ini, supaya kami mengawali perjalanan spiritualitas kami, perjalanan iman kami, dengan mengakui setiap dosa kami, dan melakukan pertobatan kami sepanjang masa Prapaskah. Walaupun itu bukan menjadi waktu
yang menjadi patokan. Walaupun waktu itu adalah waktu, setiap waktu yang Kau berikan kami untuk selalu bertobat dan memperbaiki diri. Tapi biarlah melalui masa Prapaskah ini kami diingatkan supaya kami selalu menjadi umat-Mu yang terus mau bertobat. Dan kami bisa menerima anugerah keselamatan itu dengan tangan, hati, dan pikiran yang terbuka. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu ini. Kiranya ini menjadi pegangan dan pedoman dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyambut firman Tuhan ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 353, bait 1 dan 4. Dan itu menjadi satu pengantar bagi kita untuk masuk ke dalam doa, masuk ke dalam penorehan abu. Mari kita bersama-sama bersaat teduh dan berdoa masuk di dalam saat penorehan abu. Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, saat ini kami mau memasuki masa Prapaskah kami. Saat ini kami datang kepadamu dengan undangan pujian yang sudah kami naikkan. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Panggilan-Mu itu sudah kami dengar, untuk kami bisa tergerak hati kami mengakui setiap dosa kami. Masa Prapaskah ini adalah kesempatan bagi kami Tuhan, untuk kami bersama-sama dengan jemaat memperbaiki diri kami, mengakui setiap dosa kami, dan melakukan pertobatan bersama-sama dengan jemaat yang lain. Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, jika ada teguran Tuhan untuk kami, ampunilah kami supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang lebih mendengar dan mentaati akan firman-Mu. Jika kesulitan dan persoalan hidup yang kami alami, itu adalah teguran dari Engkau untuk kami. Ampunilah kami dan layakkanlah kami untuk menerima pengampunan dan kekuatan baru dari Engkau. Dan 40 hari ini yang akan kami lalui bersama di masa Prapaskah dalam puasa kami yang saat ini akan kami mulai di hari Rabu Abu ini sampai nanti Sabtu Sunyi. Tuhan memberkati kami dan kiranya hari-hari itu adalah hari yang Tuhan berikan untuk kami melatih diri kami, fokus kepada perbaikan diri kami. Walaupun sebenarnya bukan hanya terbatas waktu 40 hari itu saja. Tetapi biarlah kami berjemaah bersama-sama melakukannya di waktu masa Prapaskah ini untuk kebaikan jemaat kami, diri kami, bangsa kami, masyarakat kami di mana kami berada. Dan kami mau seringkali terus berseru kepada Tuhan supaya meminta pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Karena kami seringkali suka dengan kemapanan kami, mapan
melupakan, mengabaikan dosa-dosa yang sudah kami lakukan. Tetapi biarlah waktu ini menjadi waktu yang khusus bagi kami untuk melakukan pertobatan diri. Inilah doa kami yang menghantar kami untuk menorehkan abu di dalam dahi kami sebagai kesadaran bahwa keberadaan kami ini rapuh, tidak berdaya di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini bersama-sama kita akan menorehkan abu di dahi kita. Kita akan melakukan secara pribadi, sendiri-sendiri, menorehkan di dahi kita sendiri-sendiri dengan abu yang sudah Bapak Ibu persiapkan. Dan sebelum kita menorehkan abu, kita akan bersama-sama menyanyi, hanyalah debu aku, hanya debulah aku. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan. Hauskan titik embun sabda penuh ampun. Tak layak aku tengada menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Kita siap akan menorehkan abu di dahi kita masing-masing. Rabo abu itu mengingatkan kita akan segala waktu yang menyadarkan kita tentang keberadaan kita dan kerapuhan kita di hadapan Allah. Abu yang kita oleskan di dahi mengingatkan kita betapa rapuh dan hinanya kita di hadapan Allah. Simbol sikap hidup kita yang tidak berkenan kepada Allah. Dan abu itu menjadi simbol pertobatan kita. Kita akan mengoleskan bersama-sama dengan mengatakan, aku mengingat bahwa aku berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, penorehan abu di dahi kami, ini bukan hanya sikap kami untuk melihat diri kami secara sempurna, bahwa kami punya kemampuan yang lebih, kami diciptakan dengan berbagai hal berkat yang lebih, tetapi lebih melihat kepada ketidakberdayaan kami, karena kami adalah manusia yang rapuh, diciptakan dari debu, dari abu, yang nantinya pun akan kembali menjadi abu. Biarlah kerapuhan ketidakberdayaan kami ini justru menjadikan kami sadar diri untuk mendapatkan pengampunan, bahkan melakukan pertobatan di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 362, bait 1. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu, ku merindukan datang mendekat
Saya undang jemaat untuk berdiri, kita bersama-sama akan mengucapkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita bersama-sama akan menutup ibadah kita dengan menaikkan doa Bapa kami di dalam pujian kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan bersama-sama kembali ke dalam setiap istirahat kita, aktivitas dan pekerjaan kita, dan masing-masing jemaat terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita tutup dengan pujian Bapa terima kasih.